Selamat datang di Christian Leaders Academy. Dan kita sangat bersyukur sekali kita bisa belajar bersama-sama bagaimana menjadi pemimpin Kristen yang baik. Dan tujuan daripada para pemimpin Kristen adalah untuk mengetahui dengan jelas apa itu Injil Kristus, apa itu salib Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pelajaran kita yang pertama kali ini adalah mengetahui dengan jelas tentang Injil. Mari kita mempelajarinya bersama-sama. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang Kristen adalah, apakah Injil itu? Apa sebenarnya Injil itu? Dan saya percaya lebih dari 90% bahkan orang Kristen tidak mengetahui Injil dengan jelas. Di seluruh dunia ini saya boleh katakan. Karena memang Injil tidak jelas diberitakan, sehingga banyak orang merasa khawatir dalam hidupnya, banyak orang merasa takut di dalam hidupnya, bahkan banyak orang yang tidak pasti akan kehidupannya di masa mendatang. Sementara mereka menyebut diri mereka seorang Kristen. Kekristenan tidak bisa dilepaskan dari Injil Kristus. Bahkan lambang Kristen itu sendiri adalah salib. Jadi salib harus jelas bagi semua para pemimpin Kristen. Karena itulah yang menjadi intisari dari iman Kristen. Ini juga yang membedakan agama-agama lain dengan agama Kristen. Kristen artinya Kristus. Kristus artinya Injil. Injil artinya Kristus. Jadi semua ada di lingkaran ini. Maka itu setiap para pemimpin Kristen harus tahu jelas apa itu yang disebut dengan Injil. Nah, saya akan paparkan di sini bahwa Injil itu adalah kabar baik dari Allah. Dan Injil itu juga adalah kekuatan Allah. Berikutnya, Injil itu adalah karunia-Nya Allah. Dan yang terakhir, Injil itu adalah asuransi hidup kekal dari Allah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada poin yang pertama. Apakah Injil itu? Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah berita baik. Nah, kalau kita perhatikan apa yang disebut dengan surat kabar atau berita, itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, bukan sesuatu yang belum terjadi. Jadi kalau dikatakan kabar baik adalah sesuatu yang baik yang sudah terjadi. Jadi Injil itu adalah kabar baik. Nah, kabar baik apa yang dimaksud di sini? Kabar baik adalah Tuhan Yesus telah mati dan bangkit kembali karena dosa-dosa kita untuk mendamaikan kita kepada Allah yang kudus. Itulah artinya kabar baik, bahwa Allah dulu kala 2000 tahun yang silam telah datang ke dunia ini, namanya Yesus Kristus, dan Dia datang untuk mati bagi semua, karena semua dosa-dosa kita, dan kemudian Dia dibangkitkan kembali karena dosa-dosa kita untuk mendamaikan kita kepada Allah yang kudus. Nah, itulah arti kabar baik, berita yang indah yang pernah terjadi. Nah, apa menurut orang atau pendapat orang tentang Injil itu? Nah, orang berpendapat kalau Injil itu adalah nasihat baik. Injil itu adalah perbuatan baik yang harus aku lakukan, atau Injil itu adalah kekuatan atau
kekuatan atau ketaatan kita kepada Allah dan firman supaya kita diterima di sisi Tuhan. Sebenarnya itu saja yang diartikan oleh banyak orang tentang Injil. Oh, kekristenan ada Injil. Injil itu apa? Oh, Injil itu nasihat yang baik yang harus kita ikuti. Atau Injil itu mengajarkan kita supaya kita berbuat yang baik, mentaati Tuhan, mentaati firman Tuhan. Untuk apa semuanya? Ya supaya kalau kita meninggal nanti, kita diterima di sisi Tuhan. Nah, karena itu ini semua bukan apa artinya kabar baik atau Injil itu. Nah, kita sendiri adalah orang-orang yang penuh dengan kegagalan. Sangat tidak mungkin kita melakukan semua rentetan peraturannya Tuhan untuk bisa masuk ke dalam surga nantinya. Jadi, pandangan orang tentang Injil ini sebenarnya bukan berita baik. Justru itu adalah berita buruk. Sama sekali buruk. Nah, saya akan bawakan kita semua untuk melihat kondisi manusia. Mengapa kita perlu Injil? Saya akan bawakan kepada siapa sebenarnya manusia ini, sehingga kita perlu sekali dengan Injil ini. Nah, coba kita perhatikan di sini. Beginilah kondisi semua orang di dunia ini. Maka itu ini benar-benar berita buruk, sangat buruk, sehingga kita perlu Injil Kristus. Kristus perlu datang untuk menyelesaikan momok kita yang paling besar, yaitu takut akan kematian. Nah, ini hal yang sangat mengerikan sekali, dan berita buruk ini tidak ada yang bisa menyelesaikan, tidak juga kita, karena upah daripada dosa kita itu dikatakan adalah maut, dikatakan api neraka. Dan api neraka ini tidak perlu perbuatan baik kita. Api neraka ini tidak ingin harta kita. Api neraka tidak ingin masyhurnya nama kita. Dia tidak mau ini semua. Api neraka hanya mau nyawa. Api neraka hanya mau gambaran Allah yang ada di dalam hidup kita manusia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dia mau nyawa itu menderita bersama-sama dia di api neraka. Nah, para pemimpin sekalian, kita ini diciptakan seturut dengan gambar Allah. Apa rupanya di dalam diri kita ini yang merupakan gambaran Allah yang sangat disorot oleh si neraka ini, supaya gambaran Allah yang sudah jatuh ke dalam dosa ini boleh mengakhiri hidupnya selama-lamanya di perapian di api neraka. Apa gambaran itu? Gambaran itu adalah roh kita, nyawa kita ini. Kita bisa bernafas, kita punya nyawa, kita punya roh.
Dan roh inilah gambaran Allah. Maka Allah dikatakan roh adanya. Sebagai roh tidak akan bisa mati. Demikian juga kita. Kita punya roh, kita punya jiwa. Dan ini, jiwa kita ini, roh kita ini tidak akan bisa mati. Tidak akan pernah berakhir. Maka itu dikatakan kita diciptakan seturut dengan gambar Allah. Tapi malang sekali, gambaran Allah ini sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu kita perlu berita Injil. Kita perlu Injil untuk dapat menyelesaikan yang menjadi persoalan kita. Nah, itulah poin yang pertama tentang apakah Injil itu. Injil itu adalah berita baik. Berita baik. Kristus datang ke dunia, mati karena dosa-dosa kita, untuk menyelesaikan penalti dosa kita, yaitu api neraka. Upah dosa kita itu adalah api neraka. Karena itu kabar baik itu adalah Injil. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mari kita simak kemudian.